677 ditambah 966. 677 tambah 966. Iya. 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita hari ini kedatangan tamu dari Jakarta. Saudara baru kita, beliau adalah seorang mu'alaf dari Jakarta. Beliau ini mempunyai kelebihan khusus, kata orang autis ya, tapi dia betul-betul cerdas. Kita buktikan. Coba Mas Rio ya. 677 ditambah 966. 677 tambah 966. Iya. 1643. 1643. Nah, coba kita tes lagi ya. 295 dikurangi 295 dikurangi 199. 96. Nah, bukan main ya, cerdas. Nah, para pirsawan ya, beliau ini aslinya beragama apa, Mas? Katolik, tadiannya masuk Islam. Ya. Beragama Katolik. Dia masuk Islam tahun berapa? Masuk 2016, 26 Oktober 2016. 26 Oktober 2016. Selama ini sudah belajar Islam kepada siapa? Kepada dua ustadz, yaitu yang pertama Ustadz Sumartono Muhammad yang mensyahadatkan saya, yang kedua ada satu lagi Ustadz Shodikun Alkan, Shodikul Motakin namanya. Shodikul Motakin. Ayat Quran apa saja yang sudah hafal? Aku total semuanya 28 ayat. Ini bukan riya ya, tapi ini melainkan untuk supaya memotivasi dan menginspirasi orang-orang yang lain supaya bisa menghafal Al-Quran juga. Aku total semuanya 28 surah, 11 Al-Fatihah tambah 27 surah, tapi 7 surah lagi belum kampung semuanya. Yang udah kampung semuanya baru setengah juz, itu pun juz amma, itu pun setengah juz lebih, itu pun juz amma. 28 surat itu bagian depan apa bagian belakang? Ada yang campur-campur. Nggak tentu, paling-paling juz amma, paling-paling. Misalnya surat Al-Mulk hafal? Nggak hafal. Aku hafalnya yang paling aku suka Al-Kafirun. Al-Kafirun. Coba baca Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abatum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Mas Rio masuk Islam itu apa yang membuat Mas Rio tertarik untuk bisa pindah agama ke agama Islam? Oh, saya dulu melihat bahwa di Alkitab saya itu Yesus itu dia bukan Tuhan loh. Dia bukan Tuhan dan Juru Selamat. Dia hanyalah seorang nabi dan rasul. Dia hanya seorang nabi dan rasul, Pak. Dia bukan Tuhan, Pak. Itu tertulis, Pak, di Alkitabnya saya, Pak, waktu dulu, Pak. Ini luar biasa sekali, Pak, yang menuntut saya masuk agama Islam dan suruh beriman kepada Nabi Muhammad. Tertariknya ke Islam, bukan ke yang lain? Enggak, karena ke agama yang lain juga bukan ke agama ya, karena ada nabi dan rasul yang lain juga sama-sama aja. Di agama Hindu semisalnya ada tulis arti sang wasyang wa widiwasa, artinya Tuhan itu Tuhan itu Maha Esa, dia hanya satu dan esa dan tunggal, tidak bisa terbagi menjadi apapun dan lain sebagainya. Bahkan ditulis di dalam kitab sucinya saya pakai bahasa Sanskerta seperti itu, kitab suci Bible. Belum yang lain, belum di ajaran Buddha, Siddhartha Gautama, dia menjelaskan bahwa dia bersujud dan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan yang disembah, yang berbentuk patung dan lain sebagainya. Dia bukan Tuhan dan Nabi. Iya. Sebagaimana cuma mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh itu ya, ketika Anda tertarik dalam agama Islam, berapa tahun Anda mempelajari agama Islam sehingga tertarik kemudian masuk ke dalam? Aku sejak SMA kelas 2 berarti udah 2 tahun lebih. Berarti aku udah ada tanda-tanda waktu dulu aku udah senang baca-baca buku agama Islam dan lain sebagainya. Aku udah beli-beli waktu dulu buku agama Islam.
Waktu dulu aku pingin belajarin agama Islam dan sebagainya, pingin tahu. Ternyata agama Islam ternyata subhanallah ternyata banyak pengetahuan luar biasa sekali ternyata. Terus Terus ketika habis itu aku bandingin sama Bible-nya, saya jauh sekali. ketika Mas Rio memutuskan masuk Islam, bagaimana reaksi kedua orang tua Mas? Awalnya marah, menganggap Islam itu teroris, agama tukang ngebom, agama yang tukang begal orang lain. Padahal nggak seperti itu. Padahal saya tanya sekarang sama papa saya. Papa saya menjawab Islam itu teroris loh, begini begitu. Sampai suatu ketika saya mau pergi, itu mau ke Malaysia sama ke Jepang, naik Air Asia, waktu itu naik pesawat. Pas hampir mau berangkat, udah mau berangkat saya diperiksa tesnya sama papa, bukan diperiksa, saya ketahuan bawa Al-Quran. Papa saya marah banget, kamu jangan masuk agama Islam, kamu sebaiknya jangan masuk agama Islam dong, agama Islam itu teroris, agama Islam itu tukang ngebom, tukang begal orang, tukang bunuh orang. Kamu jangan, nanti kamu dicuci otak kamu. Terus saya bilang aja, saya nggak dicuci pak, agama Islam bukan seperti itu pak. Terus adanya saya terus ayahnya terus bilang, ya udah kalau kamu itu memang udah pilihan kamu, ya udah kamu jalanin aja. Sekarang alhamdulillah orang tua saya udah pada bisa nerima. Kalau mama saya udah dari dulu bisa nerima. Kalau mama saya, kalau papa saya agak nggak bisa nerima. Kalau adik-adik saya udah bisa nerima. Sekarang malah mempelajari agama Islam semua, tertarik sama agama Islam meskipun mereka belum masuk Islam. Adik-adiknya saya yang dua, cowok dan cewek. Terus Mas Rio, adakah tekanan-tekanan, pengusiran atau mengucilkan? Pengusiran nggak ada, pengusiran. Alhamdulillah tidak ada. Tapi tekanan pasti tetap ada lah, akan selalu ada. Kan di Al-Quran kan tertulis, Inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Setelah kesulitan pastilah ada jalan keluarnya. Setiap persoalan pasti ada kemudahannya, pasti. Nggak usah takut. Kayak pepatah lah, pepatah klasik yang mengatakan habis gelap terbitlah terang. Ya seperti ibarat kata bahasa Inggris, from zero to hero. Ya begitulah, kita buatlah dengan agama Islam ini agama yang santun dan agama yang indah. Nggak tipu menipu dan lain sebagainya, jujur apa adanya. Terus dari reaksi teman-teman Mas Rio, misalnya dari teman sekolah atau teman di kuliah. Teman sekolah, kalau teman sekolah yang waktu dulu SMP SMA sempat ada mau ngajak lagi saya ke Katolik, mau ngajak lagi bahkan mabuk-mabukan, tapi saya udah nggak mau. Saya debat. Sekarang saya mau tanya apakah Yesus itu Tuhan? Terus saya bilang, oh, apakah Yesus itu manusia atau bukan? Yesus manusia, tapi kenapa kamu Tuhan? Bukan. Oh enggak, jawabannya begini begitu. Banyak alasannya, banyak ininya pembenarannya. Terus habis itu aku bilang lagi, tapi kan nggak begini, tapi kan Yesus kan Tuhan begini begitu. Habis itu terus tambahan lagi terus. Aku bilang terang, Yesus mengharamkan lo minuman keras lo dan minuman beralkohol dan makan daging babi. Dan minum darah dan lain sebagainya, makan daging anjing, makan daging babi dan lain sebagainya. Terus Yesus juga sholat dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Rasulullah. Kenapa kamu tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Terus dia jawab, temannya saya ini, orang Cina yang satunya ini ternyata penginjil, ternyata teman sekolah saya dulu. Ternyata penginjil. Ternyata terus dia bilang, oh enggak bisa, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, dia bukan nabi, dia bukan manusia biasa loh, dia Tuhan. Terus habis itu saya jawab lagi terus, kalau Yesus memang Tuhan kok, kan Yesus kan mengharamkan babi, alkohol dan lain sebagainya, terus suruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepada Rasulullah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Terus dia jawab habis itu, oh itu kan enggak, itu kan perjanjian baru, sudah nggak, perjanjian lama sudah nggak berlaku lagi, kita kan udah diselamatin sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus ada Tuhan. Terus begitu akhirnya jawab, oh nggak bisa dong, itu kan haram, oh kamu masih lakukan, malu-malu. Akhirnya, ya udah deh, akhirnya saya toleransi aja, terserah deh agama kamu begitu dan lain sebagainya. Jadi perjanjian lama itu bagi mereka sudah tidak iya, benar kan? Itu semua ajaran Paulus, itu semua. Kalau begitu menurut Mas Rio, kitab Kristen itu yang perjanjian lama itu tidak dipakai, berarti yang digunakan perjanjian baru. Iya, itu kan artinya berarti semua yang diciptakan atau yang dikarang oleh Paulus itu. Iya. Berarti. Terus kalau begitu gimana ini? Ini apa wahyu Tuhan apa
Ya udah bercampur sudah dalam ajaran manusia. Orang kata Al-Quran sudah bilang kok buatan, seandainya Al-Quran ini pasti buatan manusia pasti ada pertentangan, tapi kan buktinya enggak. Al-Quran memang buatan Allah Subhanahu wa taala. Yang buatan manusia tahu bukti siapa? Bible. Iya, baik Mas Rio. Ya, setelah Anda masuk ke dalam Islam sekian lama ini, perubahan apa yang Mas Rio alami dalam Jauh keseharian? banget. Saya mau susah dulu karena saya akan dapat surga. Allahu Akbar. Saya akan dapat surga. Karena saya bersaing itu, saya nikmatnya itu di dalam kesusahannya loh. Setiap proses itu nikmatnya itu. Di dalam prosesnya itu kita capek itu baru kita mendapatkan hasil terbaik. Bukannya Yesus juga mengajarkan tabur tuai juga sama dengan sebab akibat di ajaran Siddhartha Gautama dan sama dengan Rasulullah. Hukum sebab akibat dan lain sebagainya. Takdir Allah, beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bukannya seperti itu. Yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. Loh, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan itu tadi. Dan setiap kesulitan itu pasti ada prosesnya dan nikmatnya itu ada di prosesnya. Dan sekarang saya alhamdulillah, Allahu Akbar, sekarang udah semakin hatinya semakin tenang sekarang menghadapi masalah apapun. Kalau menurut keyakinan orang Kristen, ya kalau orang Kristen itu sudah dijamin mati bersama Bapa di surga. Tetapi ini menurut pendapat orang Kristen, kalau di Islam itu kan belum dijamin. Nabinya saja masih perlu didoakan. Bagaimana menurut pendapat? Kata siapa? Justru kita bersolawat itu supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad loh. Orang Nabi itu pasti dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga Nabi dan Rasul itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah bilang untuk saling menguatkan, sedangkan kita manusia biasa belum dijamin masuk surga. Tapi barang siapa yang meninggal dalam keadaan berislam, ya udah pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Cobalah, aku tantanglah umat-umat Katolik lah. Ada nggak perintah Yesus menjamin umat Katolik masuk surga? Coba aja, tidak bakal ada. Suruhlah beragama Islam. Tidak ada agama Katolik. Nah, terus kalau keyakinan mereka itu ketika meninggal pasti berdamai, masuk surga bersama Bapa. Siapa bilang? Apakah itu ada ayat atau apa ya? Ya ayat-ayat yang menunjukkan ke situ. Tidak ada. Susu malah Yesus mengajarkan apa? Malah bahkan dikatakan anjing barang siapa yang nyembah Yesus kok. Barang siapa yang nyembah Yesus kok orang dibilang katanya janganlah engkau kasih mutiara kepada anjing dan babi. Berarti Yesus menghancurkan, bahkan di Al-Quran lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi. Yesus itu membunuh babi, bahkan menghancurkan selain membunuh Dajjal, dia menghancurkan babi juga dan menghancurkan salib. Berarti bukti dia bahwa dia tidak disalib. Yang disalib itu Barnabas. Bukti bahwa Yesus itu Inri, tulisannya dalam bahasa Ibrani yaitu inilah raja orang Yahudi, bukan untuk seluruh umat di dunia, hanya untuk orang Palestina saja pada waktu itu dan Israel pada waktu itu. Dan selain itu terus tambahan Yesus Kristus juga bilang katanya juga menghancurkan alkohol, bahkan minuman beralkohol, berarti haram semua. Gimana bisa nih jadinya? Ini Mas Rio, kalau menurut orang-orang Kristen, Mas Rio tadi kan menyebut Injil Barnabas. Injil Barnabas itu kan tidak diakui oleh orang Kristen karena Injil Barnabas itu keluarnya sekian tahun setelah meninggalnya Nabi Isa, sehingga jauh sekali. Dan itu justru itu Injil Barnabas itu tidak disukai. Kenapa? Karena mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tauhid itu sendiri. Mereka tidak suka, mereka ubah-ubah makanya sesuai dengan kehendak dan nafsunya mereka. Sejauh mana Mas Rio mempelajari Injil Barnabas? Nggak terlalu jauh, karena waktu dulu hanya perjanjian baru saja yang saya hafal, perjanjian lama saja. Perjanjian lama dan perjanjian baru saja yang saya hafal. Nah, itu pun juga nggak bisa dihafal lagi. Itu waktu Mas Rio masih Katolik dulu. Enggak, sekarang kalau tadi di awal pertemuan kita, Mas Rio mengatakan bahwa perjanjian lama itu sudah tidak diakui. Iya. Tapi kenapa Mas Rio waktu itu masih mempelajari perjanjian lama? Kok enggak perjanjian baru? Kan saya mau tahu. Ternyata haram, ternyata babi dan minuman alkohol. Ada semua di kitab Keluaran, banyak sekali, dan Imamat. Itu tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan
kitab perjanjian lama itu kan sudah tidak dipakai. Berarti kalau Mas Ada Rio juga dari perjanjian lama loh. kalau Mas Rio mempelajari itu artinya kan Mas Rio menyimpang dari aturan mereka. Loh, dari aturan ya mesti Katolik ya itu. gimana? Ya mesti harus mempelajari, kan itu satu kesatuan dari kitab suci mereka. Sedangkan di perjanjian baru pun juga Yesus pun juga mengakui dia bukan Tuhan. Enggak, ketika ada perjanjian lama yang sudah tidak diakui, terus ada perjanjian baru, itu artinya kan para pengikut itu tidak dilarang untuk mempelajari perjanjian lama. Karena ya Harus karena mempelajari apa? perjanjian baru kan seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa memuaskan hawa nafsu mereka. Itu ajaran Paulus semua. Ajaran Paulus yang udah dirubah-rubah. Ajaran Yesus nggak seperti itu. Terus kalau ajaran Yesus, ayat mana yang bisa menunjukkan bahwa tidak seperti itu? Ya seperti itu, banyak sekali di Keluaran itu ada 10 perintah Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengini wanita sesamamu, jangan mengini hal yang bukan punyamu. Terus janganlah buat patung di atas permukaan air maupun di udara ataupun di bumi manapun. Jangan membuat patung. Jangan membuat patung untuk disembah dan lain sebagainya. Berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa juga bilang akan datang suatu nabi yang kulitnya putih dan bercahaya, dan dia naik kuda dan dia berperang bersama umatnya. Itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu tidak mau beriman, ya kamu rasain sendiri aja akibatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pastilah kamu masuk neraka. Bahkan ada tulisan seperti itu di kitab Imamat. Itu berarti apa yang disampaikan itu tadi mengarahnya ke Nabi Muhammad. Iya. Bahkan saya baca lagi di buku itu tulisannya, data terjemahannya itu dalam bahasa Yunani itu Pakalektos, yang artinya Ahmad bin Muhammad dalam bahasa Ibraninya. Ahmad bin Muhammad. Itu siapa? Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, dan bahasa Ibrani dalam bahasa Arabnya. Ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ya tadi apa namanya? Pekolatos. Kolatos. Bukan Pak, Paralektos. Paralektos itu apa maksudnya? Cahaya yang kebenaran, Ahmad. Oh, cahaya kebenaran. Ini Mas Rio. Ya, Mas Rio kan sudah sekian tahun, berarti kalau tahun 16 sekarang sudah 6 tahun ya. Udah mau 6 tahun ya. 6 tahun masuk Islam. Waktu masuk Islam itu berarti Mas Rio masih duduk di bangku SLTA. Udah lulus saya 26 Oktober sudah lulus, sudah masuk kuliah. Oh, sudah masuk kuliah awal-awal banget, saya sebulan kuliah. Awal-awal sekali kuliah di ASMI. Di ASMI. Kalau itu apa ya ASMI itu? Akademi Sistem Informatika Indonesia. Sampai sekarang? Iya. Sudah semester berapa sekarang? Ini unik nih. Yang punya ini pengurusnya ini orang Manado, agama Kristen Protestan. Yayasannya namanya YLPG, Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon. Ini miliknya orang Kristen Protestan, tapi mahasiswinya, uniknya mahasiswa dan mahasiswinya kebanyakan Islam semua, hampir semua Islam. Jarang ada orang Kristen dan lain sebagainya. Tapi dosen banyak banget yang Islam, bahkan mayoritas Islam. Dosen dan mahasiswinya Islam semua, hampir semua kebanyakan Islam. Terus kalau begitu Islam. Untuk pelajaran agama apa diajarkan agama Islam bisa? Kalau di sana ada pelajaran yang agama Islam, di kampusnya ada. Sudah semester berapa Mas Rio? 8, tapi aku sempat nggak kuliah vakum 1 tahun setengah. 1 tahun setengah karena corona, akhirnya saya masih 45 SKS. Itu 1 tahun setengah itu artinya Mas Rio udah ngelibur, nggak kemana-mana, vakum. Vakum apa memang terminal? Vakum, vakum bukan terminal. Kalau terminal itu diberhentiin. Kalau ini kan vakum. Kalau vakum itu ya udah ini. Tapi tetap bayar berarti? Nggak bayar. Oh, udah bayar? Nggak bayar sampai kuliah kembali. Baru bayar lagi, dan saya ganti name waktu itu. Mesti bayar tambahan lagi karena saya ganti name. Name-nya habis masa berlakunya dan saya belum lulus. Dan seharusnya di DO, tapi karena nggak bisa di DO, harus di drop out, harus dikeluarin. Dan nggak jadi akhirnya karena saya kuliah lagi, habis itu terus ganti name doang, soalnya saya corona, dapat masa garansi corona, jadi saya boleh kuliah lagi di situ. Ya, kalau begitu sekarang tinggal berapa semester lagi? 3 paling kurang-kurangnya, di 2 sampai 3 lah kurang lebih, karena aku ngambil 21. Kalau lebih dari itu? Enggak, insya Allah enggak, insya Allah, mudah-mudahan enggak. Ya, mudah-mudahan bisa lancar ya. Ya.
Apa cita-cita Mas Rio ke depan? Aku pingin jadi pengusaha. Waktu dulu SD SMP pinginnya jadi supir-supir aja apa segala macam, tapi kan waktu dulu kan masih belum luas pikirannya. Sampai akhirnya SMA apa segala macam, jadi supir Grab apa segala macam. Waktu dulu. Sekarang aku pingin jadi pengusaha dan alhamdulillah udah melangkah ke situ. Aku udah ngasih modal. Ada temannya saya sangat baik, namanya Om Ramadan, sangat baik sekali ngajak saya berusaha. Temannya saya ini usaha handphone di Jakarta. Akhirnya saya sekarang udah mau usaha, udah setor modal, sekarang udah mau mulai usaha. Dan insya Allah doain saya Pak, biar usahanya jalan terus Pak. Ya, jual handphone dan aksesori handphone. Handphonenya baru dan bekas juga. Online dulu sementara sebelum saya buka toko nantinya. Sudah berjalan berapa tahun itu Mas? Belum tahun, baru mulai belakangan ini, baru sebulan, belum ada sebulan. Belum ada sebulan. Ya mudah-mudahan lancar usahanya. Insya Allah, Allah Akbar. Amin ya Allah, amin. Allah Akbar. Selain usaha handphone ada? Nggak ada lagi, karena saya diajak itu, ditawarin itu karena saya kuliahnya di SI, Sistem Informasi. Jadi saya ambilnya ke situ. Tadinya saya ada pikiran mau dagang sembako apa segala macam, tapi nggak cocok. Akhirnya jodohnya sama Allah Subhanahu Wa Taala lewat situ. Akhirnya dikasihnya ya itu. Artinya handphone itu sesuai dengan jurusan, dengan jurusan sekolah. Iya. Terus keterlibatan dalam pengelolaan itu apa Mas Riko? Di situ. Saya belum tahu, baru sekedar modal. Saya jualan lewat Instagram, saya berjualan secara online itu pun. Oh, secara online. Dulu saya pernah pengalaman juga jualan madu dan lain sebagainya. Akhirnya nggak banyak laku. Pertama-tama setahun saya jalanin habis modal doang. Dulu sampai dimarahin sama orang tua saya dulu waktu awal-awal berdagang. Nggak ada arahan dari orang tua. Kalau orang tua usaha apa? Orang tua usaha motor mobil. Nggak ikut mengembangkan usaha orang tua? Nggak ikut. Sama sekali nggak ikut. Nggak tertarik sama otomotif, nggak bisa. Iya. Kita minum-minum dulu Mas Rio, silakan minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Baik Mas Rio. Kalau Mas Rio tadi mengatakan bahwa ketika masuk Islam dosanya bersih semua. Ya, kita awali dari ini. Ketika Mas Rio ada di Katolik, Mas Rio tadi mengatakan bahwa terlibat dalam apa namanya perbuatan yang kurang baik. Setelah masuk Islam, apa ndak merasa berat meninggalkan kebiasaan seperti itu? Tidak merasa berat kok, malah saya merasa ringan sekali. Malahan bukan dituntut sama Allah Subhanahu Wa Taala kan di suratnya kan di Al-Quran kan surat ayat keberapa aku lupa, pokoknya ada tulisan pokoknya Al-Quran dan Al-Quran ini diciptakan dikasih kepada engkau bukan untuk menjadikan susah, melainkan untuk menjadikan senang dan bahagia. Al-Quran ini. Kalau di dalam ibadah di dalam Katolik itu kan ya seperti itulah, 1 minggu sekali ke gereja dan itu bukan 5 tahun sekali, bahkan 5 kali setahun, bahkan cuma setiap hari Minggu. Yang 1 minggu sekali itu 1 minggu sekali itu Protestan Pak, yang rutin. Lain Pak. Lain Protestan, lain Katolik, lain Ortodoks. Kalau Ortodoks itu ibadahnya tuh mirip orang-orang Islam. Ibadahnya agak mirip orang-orang Islam. Ortodoks yang dari Syria itu? Iya. Bukan dari mana-mana, bukan Ortodoks, kalau mau dari Rusia, mau dari mana-mana. Ini yang Kristen Katolik saya. Makanya lah, cobalah negara-negara Katolik itu rata-rata miskin semua itu, kebanyakan itu. Negara-negaranya itu di bawah Indonesia semua kecerdasannya. Coba aja boleh Bapak cari. Negara-negara Islam rata-rata pintar-pintar, rata-rata. Kalaupun mereka nggak sampai kaya pun mereka berkah. Dan mereka banyak banget yang kaya, bahkan bisa menghargai agama yang minoritas yang lain, yang bukan Islam. Iya, jadi kalau 5 tahun sekali, 5 kali setahun. 5 kali setahun beribadah. Sementara di Islam paling sehari saja Minggu, minimal 5 kali. Paling hari Minggu paling cuma tertentu doang. Kalau mau mendapat makanan, sama minum dan lain sebagainya, ya udah minum bir, makan babi, ya udah itu aja. Kalau di Islam kan sehari bisa 5 kali bahkan lebih. Iya. Apakah memberatkan untuk Mas Rio? Nggak memberatkan. Saya merasa ringan kok. Karena dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi ke Al-Quran tadi itu, yang di surat Nuh tadi itu, tidak merasa susah.
Karena Al-Quran itu bukan diciptakan untuk susah, melainkan untuk senang dan bahagia. Kalau pengalaman rohaniah ya secara spiritual, apa yang pernah Mas Rio alami dan yang paling berkesan ketika memeluk agama Islam? Yang paling berkesan ya secara yang paling berkesan spiritual. Itu saya itu dapat ketenangan jiwa yang paling berkesan. Jadi dapat persoalan apapun jadi selesai aja masalah, dan bahagia setiap hari, setiap waktu. Karena Rasulullah itu pernah bilang loh, la tahzan innallaha al-malma. Janganlah kamu bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Iya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, melainkan Allah pasti akan bersamamu kalau kamu dekat sama Allah dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik Mas Rio. Ya, Mas Rio sudah beragama Islam. Ya. Terus bagaimana langkah ke depan Mas Rio mengembangkan diri di dalam Islam ini? Kemudian adakah keinginan Mas Rio untuk mengembangkan agama ini mendakwahkan ke teman-temannya? Ada, mendakwahkan. Ini saya udah mulai masuk ini, udah di channelnya Adam Fatih. Kemarin udah di channelnya ini Ustadz Ipung Arteria, kemarin sempat masuk sampai diwawancara di kantor Mu'alaf Center Ayah Sofia di Kota Malang. Udah masuk sampai situ. Terus harapan Mas Rio untuk ke depan setelah memeluk agama Islam ini apa? Harapan ke depan? Harapan ke depan saya mau umroh dan mau haji. Habis itu tuh selain itu harus umroh, harus haji. Dan setelah itu tuh saya harus orang tuanya saya dan keluarga saya masuk Islam semua. Upaya apa yang sudah Mas Rio lakukan untuk mendakwai keluarga? Pendekatan apa yang sudah mulai ada pendekatan. Orang tua saya bilang, katanya ya udah, kok kamu jalanin agama Islam, kamu jalanin aja. Terus baru pertama kali saya bisa cium tangan sama orang tua. Bayangin setelah sekian tahun saya lamanya saya berantem sama orang tua saya. Sampai dulu saya pernah ngontak di Serang, ngekos dan lain sebagainya. Waktu dulu di kota Serang di Banten sana dan lain sebagainya, sampai saya akhirnya pergi kemana-mana. Akhirnya tuh sampai nggak pulang ke rumah dan lain sebagainya. Akhirnya kuliah saya terbengkalai, dan setelahnya Allah kasih kesenangan. Sekarang saya dekat sama orang tua saya sekarang. Terus sikap orang tua, adakah perbedaan? Udah mulai perubahan. Adakah perbedaan ketika Mas berhadapan dengan Mas Rio yang konon agamanya berbeda dengan pada anak-anaknya yang lain yang seagama? Enggak, sama kok. Yang lainnya hampir-hampir sama kok. Sekarang seperti itu ya? Ya Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Mas Rio dan keluarga, bapak, ibu, adik-adik ya, semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Mas Rio, kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan hidayah untuk keluarga Mas Rio segera datang, dan mudah-mudahan Mas Rio bisa istiqomah di dalam Islam ini. Kita berpisah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.